Patriark, harap dihormati oleh murid-muridmu, kata Mo San Guilao, dan dia akan berlutut di hadapan Chen Ping. Kali ini, Chen Ping ketakutan, dan dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung hantu tua Mo San. Senior, apa maksudmu? Ketika aku melihat patriarkku, saya harus memberi hormat yang besar. Petik 2. Mo San Guilao menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Senior, saya baru saja menyelamatkan Senior Feng Mo. Dia mengajari saya tinju cahaya suci. Saya bukan muridnya, dan Senior Feng Mo tidak pernah mengatakan bahwa dia menerima saya sebagai murid. Meskipun Patriark Feng Mo tidak mengatakan apa-apa, tetapi jika dia meminta Anda untuk pergi ke Gunung Tianmo untuk menemukannya, maka dia pasti memiliki maksud tertentu. Bahkan jika Anda bukan murid Patriark Feng Mo, tetapi Anda menyelamatkan Patriark kami, Anda juga seorang dermawan besar dari klan Feng Mo kami. Adalah benar untuk berlutut dan menyembah Anda, Mo San Gos berkata bahwa dia akan bersujud kepada Chen Ping. Chen Ping memegang tetua hantu Gunung Iblis dengan erat, dan berkata dengan malu, Senior, jangan lakukan ini, hadiah yang begitu besar, itu akan menghancurkan generasi muda. Chen Ping benar-benar tidak menyangka bahwa hantu Gunung Iblis adalah tua dan terlihat garang, tapi dia melakukan banyak hal secara terbuka, sama sekali tidak seperti rumor. Saat Chen Ping sedang berdebat dengan Mo San Guilao, aura menakutkan muncul dari belakangnya. Yah, Chen Ping, kamu berani menyembunyikan kekuatanmu dan memikatku untuk dibodohi. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Ye Fengqing perlahan terbang keluar dari kabin, matanya penuh air mata niat membunuh yang kuat. Di depan begitu banyak orang, dia dipukul terbang oleh Chen Ping, yang terlalu memalukan. Juga mempermalukan mereka untuk Cell of Demons, jika pemimpin mengetahuinya, itu akan merepotkan. Merasakan aura tubuh Ye Fengqing, ekspresi Gao Qilan dan Ji Yun berubah, seolah seluruh tubuh mereka ditekan oleh gunung. Lebih besar dari pemaksaan para beku di alam Transcending Tribulation bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Melihat ini, wajah Chen Ping menjadi sangat jelek. Jika Ye Fengqing benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa menghadapinya. Meski bisa kabur, bagaimana dengan Gao Qilan dan Ji Yun? Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya berada di bawah paksaan menakutkan Ye Fengqing, mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka rileks. Saya melihat sinar cahaya memancar dari tubuh Mo San Guilao, menutupi mereka bertiga. Melihat ini, Ye Fengqing mengerutkan kening, hantu gunung setan tua, apa maksudmu? Petik 2. Aku tidak bermaksud apa-apa, seperti yang aku katakan, tidak ada yang bisa mengancam integritasku. Petik 2. Sekarang kapal roh rusak, banyak orang bergegas untuk memperbaiki. Kamu masih ingin melakukan sesuatu di kapal roh, kamu tidak ingin hidup, aku masih ingin hidup. Kata Mo San Guilao datar. Ye Feng memandang Mo San Guilao dengan dingin, dengan ekspresi yang semakin suram di wajahnya. Apakah kamu mencoba melawan seluruh Liga Iblisku? Ye Fengqing mengancam hantu tua Gunung Iblis. Aku tidak ingin melawanmu Feng Momeng, tapi aku juga tidak ingin mati. Petik 2. Jadi selama aku berada di kapal roh ini, jika kamu ingin melakukan sesuatu, itu sama sekali tidak mungkin. Mo San Guilao berkata dengan tekad di wajahnya. Pada saat ini, biksu lain juga berkumpul, kali ini mereka tidak menghentikan penatua hantu Gunung Iblis, tetapi Ye Fengqing. Baru saja Ye Fengqing menamparkan Chen Ping, dan Chen Ping dikirim terbang, dan seluruh kapal roh rusak. Jika Ye Fengqing melakukannya sekarang, kapal roh pasti akan berakhir, itu akan tenggelam 100%. Saat ini, tidak ada orang yang berani menganggap Chen Ping sebagai semut. Tuan Yeruder, kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, atau kita semua akan mati. Benar, tamparan tadi hampir menghancurkan seluruh kapal roh. Sekarang kapal roh rusak, kita tidak boleh melakukannya lagi. Banyak biksu mengepung Ye Fengqing, tidak membiarkannya melakukannya. Wajah Ye Fengqing menjadi sangat jelek, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia tidak ingin menimbulkan kemarahan publik. Lagi pula, dalam menghadapi pilihan hidup dan mati, semua orang bisa melakukan apa saja. Jika ini memaksa semua orang untuk melawannya, bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan,
dia mungkin tidak akan mampu menghadapi begitu banyak orang. Nak, aku ingat kamu. Selama kamu berani pergi ke darat, aku akan membunuhmu. Ye, Feng Qing mengancam Chen Ping. Chen Ping tidak peduli, dia memiliki kura-kura suci, dia bisa pergi ke darat kapan saja, selama dia pergi dari sini, dia tidak percaya bahwa Ye Feng Qing masih akan menemukannya. Terlebih lagi, bahkan jika Ye Feng Qing tidak mengejar dan membunuhnya, saya yakin Feng Momeng tidak akan menyerah padanya. Oleh karena itu, Chen Ping tidak takut dengan anggota Siling Demon League, mereka sudah seperti ini. Tuan Chen, Anda harus pergi di belakang kura-kura suci. Adapun Ye Feng Qing, saya akan mengawasinya. Jika dia berani menyerang Tuan Chen, saya tidak akan membiarkannya. Saatnya tiba, dan aku akan bersembunyi selama beberapa dekade. Mo San Guilao berkata kepada Chen Ping. Terima kasih senior, selama aku pergi ke darat, aku tidak perlu takut pada Ye itu. Kata Chen Ping dengan sedikit senyum. Selama dia kembali ke kota Kekaisaran Iblis, dengan kekuatan Ye Feng Qing, tidak mungkin baginya untuk memasuki kota Kekaisaran Iblis, dan kemudian biarkan Yi He menanganinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada hantu Gunung Iblis, Chen Ping membawa Gao Qilan dan Ji Yun dan melompat ke belakang penyu suci. Kemudian di bawah perintah Chen Ping, penyu suci berlari menuju pulau kecil. Ketika Ye Feng Qing melihat Chen Ping pergi dengan kura-kura suci, wajahnya sangat marah, dan giginya bergemeletuk. Perjalanan pulang, Ye Feng Qing berteriak keras, kapal roh rusak, dan tidak cocok untuk terus berlayar di Laut Hitam. Juru Mudi, kapal rohnya rusak. Perlu diperbaiki dan formasinya bisa diatur ulang sebelum bisa terus berlayar. Petik 2. Seorang staf berjubah gosip berlari dan berkata, kalau begitu cepat dan perbaiki. Ye Feng Qing berteriak dengan mata membelalak marah. Staf sangat ketakutan sehingga mereka bergegas untuk memperbaikinya. Tetapi pada saat ini, perahu roh itu tiba-tiba berguncang, dan puluhan kura-kura suci melilit perahu roh itu lagi dan mulai bergerak maju. Pada saat ini, semua orang panik, tidak tahu kemana kura-kura suci ini akan membawa mereka. Kapal roh rusak, dan tidak ada cara untuk menghentikan kura-kura suci dengan mantra, yang bisa saya lakukan hanyalah melihat kura-kura suci ini menelan kapal roh dan bergerak maju. Kura suci ini mahir dalam spiritualitas dan memiliki temperamen yang lembut. Mereka tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang manusia, jadi mereka mungkin tidak dalam bahaya ketika mereka bergerak maju dengan kapal roh. Ayo tua hantu gunung. Setelah mendengar ini, semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan Mo San Guilao masuk akal, dan mereka semua sangat santai. Mereka semua kembali ke kamar mereka dan membiarkan kura-kura suci memimpin perahu roh maju. Dan Chen Ping, mereka bertiga, duduk di punggung kura-kura suci, meski kondisinya tidak sebaik dan senyaman di perahu roh. Namun di punggung kura-kura suci ini, Anda dapat menghadapi angin dan ombak, serta melihat pemandangan lautan tinta, yang juga merupakan perasaan istimewa. Chen Pingduan duduk di punggung kura-kura, memegang manik angin di tangannya, dengan cara ini, tidak peduli seberapa cepat kura-kura suci bisa berenang, mereka tidak akan tertiup angin. Melihat manik angin tetap di tangannya, merasakan embusan angin di dalam, dan suara siulan angin, Chen Ping tidak tahu apa yang bisa dibawa oleh manik angin tetap ini kepadanya. Bisakah Anda membantu diri Anda sendiri memahami asal-usul angin? Chen Ping tidak pernah berlatih latihan yang berhubungan dengan angin, juga tidak mendapatkan nafas yang berhubungan dengan angin. Satu-satunya yang terhubung dengan tenaga angin adalah jalan angin Chen Ping. Chen Ping memegang bola pengikat angin dengan erat, mencoba memasukkan kesadarannya ke dalam bola pengikat angin, untuk melihat apakah dia bisa menyerap embusan angin di bola pengikat angin. Tapi setelah mencoba berkali-kali, semuanya gagal, dan tidak ada cara untuk menyerapnya. Kamu tidak bisa menelan Winbet, kan? Chen Ping tampak tak berdaya. Dengan cara ini, mereka bertiga berlayar di belakang kura-kura suci selama 3 hari penuh sebelum mereka samar-samar melihat penampakan pulau kecil itu. Sialan, kupikir itu akan sangat dekat, jadi pulau kecil ini sangat jauh. Setelah melihat pulau kecil itu, Chen Ping mau tidak mau mengutuk. Setelah tinggal di punggung kura-kura ini selama 3 hari, meskipun saya tidak makan atau minum atau lapar, saya merasa sangat dirugikan. Kura-kura suci berenang menuju pulau kecil, Chen Ping menggeliat dengan kuat,
dan melihat ke pulau kecil yang muncul dari jauh. Namun segera, kura-kura suci itu tiba-tiba berhenti bergerak maju dan terus berenang di tempat. Melihat ini, Chen Ping tidak bisa menahan cemberut. "Tuan Chen, ada apa?" tanya Ji Yun bingung. "Tampaknya monster lain akan muncul di lautan tinta ini," kata Chen Ping. Begitu Chen Ping selesai berbicara, di permukaan laut Mohai yang gelap gulita, air laut hitam pekat melonjak. Di air laut ini, cahaya biru redup dipancarkan, seperti mata monster. Bas! Tiba-tiba, sesuatu terbang ke langit dari lautan tinta, membawa air laut dalam jumlah besar, dan jatuh dengan cipratan. Jika bukan karena Chen Ping dan yang lainnya yang telah bersiap untuk itu dan membentuk perisai energi spiritual di sekitar tubuh mereka, air laut akan menenggelamkan mereka sejak lama. Laut beterbangan, dan seberkas cahaya tiba-tiba terbang di atas kepala Chen Ping dan yang lainnya, dan kemudian seberkas cahaya terang meledak di antara langit yang gelap dan bumi, seperti matahari yang terik. Monster dengan bentuk aneh dan sepasang sayap berdaging menatap Chen Ping dan yang lainnya. Monster macam apa ini? Kelihatannya sangat menakutkan. Gao Qilan sedikit gemetar saat melihat monster itu. Dia berada di ujung utara, dan dia belum pernah melihat monster yang begitu menakutkan. Chen Ping dan Ji Yun tidak tahu monster macam apa itu, lagi pula, banyak orang belum pernah melihat monster ini di laut. Melihat monster di depannya, Chen Ping tampak sedikit gugup. Jika di darat, Chen Ping tidak takut, tapi di lautan tinta di antara mereka, Chen Ping tidak punya tempat tinggal. Selain itu, di langit di atas laut hitam, bahkan untuk kultivator es terkuat sekalipun, sulit untuk bertahan di udara dalam waktu yang lama. Dengan cara ini, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi monster yang dapat terbang di udara. Monster yang menakutkan di udara menukik ke arah Chen Ping dan yang lainnya. Melihat ini, Chen Ping meminta Ji Yun untuk melindungi Gao Qilan, sementara dia mengorbankan pedang pembunuh naga, berniat bertarung dengan monster. Saat monster itu menukik ke bawah, tiba-tiba kura-kura suci itu memuntahkan aliran air laut dari mulutnya. Air laut seperti pedang tajam, langsung menuju monster itu. Melihat ini, monster itu mengelak dengan tergesa-gesa, lalu mengepakkan sayapnya, dan mengeluarkan teriakan dari udara, seolah mengejek Holy Turtle. Melihat ini, kura-kura suci juga mengaum. Dia melihat 3 gelombang air mendekat dari jauh ke dekat, dan segera tiba di depan Chen Ping. Di bawah 3 gelombang air ini, sebenarnya ada 3 kura-kura suci yang lebih kecil. Chen Ping langsung mengerti arti dari kura-kura sucinya, jadi dia berkata kepada Gao Qilan dan Ji Yun, "Ayo lompat ke punggung kura-kura suci lainnya." Setelah selesai berbicara, mereka bertiga melompat ke punggung kura-kura suci lainnya, kura-kura. Tanpa Chen Ping dan yang lainnya di punggungnya, kura-kura suci besar itu mengangkat kepalanya, dan segera terbang ke langit dari lautan tinta. Kemudian, semburan air keluar dari mulut kura-kura suci, langsung menuju monster itu. Ada kepanikan di mata monster itu, ia mengepakkan sepasang sayap berdaging, dan terbang ke langit dengan putus asa. Kolom air itu seperti pedang tajam, langsung menembus sayap monster itu. Monster itu kesakitan, menjerit, lalu jatuh ke laut. Plop, dengan suara keras, laut terciprat ombak besar. Kura-kura suci juga menukik dari udara dan terjun ke lautan tinta. Ketika Chen Ping melihat permukaan lautan tinta, gelembung besar terus bermunculan, dan airnya tampak mendidih. Namun setelah beberapa menit, laut kembali tenang. Kura-kura suci penuh dengan darah, dan pil binatang tergantung di air.